Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia, saya dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 12 yaitu failover load balance. Materi yang akan kita bahas yaitu ada konsep failover dan load balance, yang kedua setting topologi, yang ketiga studi kasus, yang terakhir konfigurasi translate. Konsep failover dan load, dua konsep ini termasuk pada fitur yang bisa dijalankan pada vendor mikrotik untuk konsep failover dan juga load balance. Itu deskripsinya sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Jadi misal kita gambarkan pada topologi yang tersedia. Di sini terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet. Di ISP yang pertama dan kedua, di ISP yang kedua. Artinya semua perangkat klien ini yang terhubung ke router kita maka memiliki dua jalur ke internet. Bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Nah, kalau setelah kita sudah memiliki jalur seperti ini, maka ada satu konsep yang kita terapkan yaitu failover dan load balance. Terkait failover, nantinya gambarnya ada di satu ISP yang aktif dan satunya disable atau menjadi backup. Jadi dari semua klien akan dilewatkan pada satu ISP saja. Kalau ISP yang pertama down, maka ISP kedua akan aktif sebagai backupnya. Kalau load balance, nantinya kedua ISP tersebut akan aktif dan bersamaan. Setting topologi. Siapkan topologi yaitu ada NAT router ISP1 dan ISP2. Coba cek ISP1. 1. Buka Winbox. 2. Ganti hostname menjadi ISP1, buka menu sistem. 3. Lalu ke identi dan ubah namanya menjadi ISP1. Kita hapus dulu atau putuskan kabel dari ISP1 ke ISP2. Untuk yang ISP1 memiliki IP address 10.0.137.146. Nah, kalian bisa cek pada ISP2. Koneksikan terlebih dahulu pada net. Pergi pada terminal ISP2. Untuk loginnya itu admin. Passwordnya kosongkan saja. Ketik N lalu Ctrl C. Lalu ketik IP address print. Nanti akan ada IP address dan IP gateway-nya. Nanti kalian kasih note agar tidak lupa IP address-nya, lalu masukkan ke Winbox. Nah, setelah berhasil kita coba tambahkan router mikrotik lagi yang bertindak sebagai customer. Nah, nanti glosnya mikrotik yang bertindak sebagai customer ini memiliki dua jalur ke internet. Bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Lalu router mikrotiknya dihubungkan ke ISP1 dan ISP2. Nyalakan mikrotiknya. Setelah itu kita coba cek router customer-nya memiliki IP address berapa. Pastikan router customer ini bisa terhubung ke ISP1 dan ISP2. Login menggunakan admin. Kedua passwordnya kosongkan saja. Kemudian ketik N lalu Ctrl C. Yang terakhir ketik IP address print. Misal masih kosong, berarti langkah yang bisa dilakukan yaitu setting IP address pada Ether 2 pada ISP1 dan Ether 2 pada ISP2 yang berfungsi sebagai gateway untuk router mikrotik. Langsung setting saja pada Winbox ISP1. Caranya yaitu pertama buka Winbox yang sudah terhubung pada ISP1, lalu ke IP dan cari yang namanya address. Lalu pilih Ether 2. Lalu IP-nya misal 192.168.1.124, kalian bebas mau berapa saja. Klik apply dan oke.
Lakukan hal yang sama pada ESP2 setelah berhasil setting Ether 2 dari ESP1 dan ESP2. Selanjutnya kita setting pada router mikrotik yang menjadi customer. Ini untuk contoh gambarnya. Failover. Terdapat dua line akses menuju ISP dengan kriteria 1 aktif 1 backup. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur satunya, bisa dimainkan parameter distance. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Parameter cek gateway, distance, atau menggunakan script. Studi kasus. Konfigurasi sederhana, merubah parameter distance, cek gateway, atau ARP atau ICMP. Load balance. Konfigurasi sederhana. Yang aktif adalah ISP1. Nah, saya akan coba mengganti parameter ISP1 sehingga lebih besar dan artinya nanti yang akan digunakan adalah ISP2. Kita coba gedekan distance-nya, misal ISP1 10, maka jalur internet akan berpindah langsung ke ISP2. Nah, itulah cara memainkan failover. Ini untuk contoh gambarnya seperti ini. Dua line ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet, misal ke Facebook jalur 1, ke YouTube jalur 2. Load balance ECMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Studi kasus. 1. Konfigurasi load balance ECMP. 2. Konfigurasi load balance route rules. Studi kasus. Konfigurasi load balance ICMP. Untuk konfigurasi load balance sangat simpel. Hapus dulu di routes yang mengarah ke internetnya. Lalu konfigurasikan dengan cara masuk pada routing table. 1. Masukkan pada menu IP. 2. Lalu ke routes. 3. Lalu nanti klik add. 4. Untuk DRS address-nya mengarah ke 0.0.0.0. Untuk gateway-nya isikan 2 ISP. Lalu ketik add new value. 7. Nanti gateway-nya isikan IP dari ISP yang pertama. Lalu di-apply dan OK. Maka nanti sudah terdapat informasi EAS bahwasanya kita ke internet bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Cara uji coba di FPC1 terlebih dahulu. Klik 2 kali pada FPC1, lalu ketik IP DHCP. Nanti akan mendapatkan IP address dan gateway. Lalu ketik ping 8.8.8.8. Ketika sudah berhasil, bisa lakukan trans kira-kira FPC1 ke internet menggunakan ISP yang mana. Ketik trans 8.8.8.8. Bisa dilihat bahwasanya FPC1 kalau mau ke internet, dia pertama-tama melewatkan interface bridge ke router mikrotik terlebih dahulu, kemudian lewat ke SP2. Setelah itu baru bisa internetan. Lakukan hal yang sama pada FPC2. Transroute. Coba di FPC1, misal kita ingin ke Google, kira-kira menggunakan ISP yang mana? Ketik IP DNS 8.8.8.8. Lalu show if. Lalu ping google.com, pastikan sudah berhasil. Lalu kita coba cek misal FPC1 ingin ke Google, kira-kira menggunakan ISP yang mana? Ketik trustgoogle.com, ternyata kalau ke Google dari FPC1, dia lewat interface bridge terlebih dahulu baru menggunakan ISP1. Untuk transroute pertama yaitu pada mikrotik terlebih dahulu. Kita buka pada menu Winbox. Untuk melakukan transroute bisa pergi pada menu Tools. Lalu cari yang namanya transroutes. Untuk transroutes-nya coba ping 8.8.8.8. Untuk protokolnya pilih ICMP. Lalu kita start. Nanti bisa dilihat bahwasanya dari router mikrotik kita itu dia ingin ping ke internet, dia
menggunakan ISP. Konfigurasi load balance router rules. Konfigurasi load balance itu tidak hanya menggunakan ECMP, tapi bisa menggunakan konfigurasi load balance dengan menggunakan route rules. Kita coba menggunakan metode route balance terlebih dahulu. Konfigurasi load balance route rules ini bekerja dengan sistem SRC address, jadi kita bisa mendefinisikan misal untuk FPC1 ketika ingin internetan harus menggunakan ISP1 dan untuk ISP2 ketika ingin internetan harus menggunakan ISP2. Nah, itu bisa menggunakan router rules. Nanti kita akan melihat misalkan kata kuncinya adalah SRC address. Berarti FPC-nya itu harus memiliki IP yang statik. Kalau kita konfigurasi IP pada FPC yang menggunakan IP DHCP, nanti konfigurasi di router mikrotiknya akan berantakan. Maka dari itu kita bisa definisikan FPC itu menggunakan IP statik. Dengan route rules bisa mendefinisikan untuk FPC1 ingin internetan harus menggunakan ISP2. Dan juga ketika FPC2 ingin internetan harus menggunakan ISP2. Berarti setting route rules-nya pada sisi mikrotik customer terlebih dahulu. 1. Buka aplikasi Winbox. 2. Masuk pada menu IP routes-nya. 3. Lalu ketik pada bagian menu rules. Keempat, klik Add. Yang kelima, nanti ada informasi mengenai SRC address. Yang keenam, di SRC address masukkan satu persatu. Misalkan untuk yang rules pertama, definisikan untuk FPC1. Ketujuh, masukkan IP FPC1, misal 10.10.10.11. 8. Untuk tabelnya isi mandiri, misal FPC1. 9. Lalu apply dan OK. Lakukan hal yang sama pada FPC2. Ini untuk contoh gambarnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.